SMK Negeri 1 Sabu Barat. Teman saya. Hai, saya Juwita Markus Pitamuru dari SMA Negeri 1 Sabu Barat. Teman saya? Hai, saya masih asal dari SMK Negeri 1 Sabu Barat. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sabu Barat. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Iman. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan sehat-sehat Ibu. Oke, baik Pak Iman. Sebelum kita melakukan proses coaching di sini, saya akan berperan sebagai observer. Ya. Saya akan menilai proses coaching antara Pak Iman dengan coach Bapak ya. Siap. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan rubrik penilaian dalam observasi saya kali ini. Ya, ya. Baik, untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, Ya. yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Dan tentunya Bapak sudah memiliki potensi inti dari coaching yang meliputi presence, kemudian mendengarkan penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses coachingnya Bapak dapat menerapkan alur tirta. Baik Ibu, baik. Oke, baik Pak, sebelum proses coachingnya dimulai saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Ya, boleh Ibu. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Baik, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti ada 3. Yang pertama itu presence, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, baik, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak. Jadi 3 kompetensi ini akan Pak Iman pakai ya dalam proses coaching. Benar Ibu. Oke, baik, dari ketiga kompetensi ini kompetensi secara spesifik yang ingin Pak Iman kembangkan itu kira-kira apa? Baik, yang lebih akan dikembangkan adalah mendengarkan aktif Ibu. Nanti saya akan lebih banyak mendengar yang coaching yang sampaikan dan, supaya lebih enak gitu Ibu ya. Oke, baik, dari percakapan antara Pak Iman dengan coach ini yang Pak Iman harapkan nantinya kira-kira? Baik, saya harapkan nanti coach itu dia mampu mencari solusi atas persoalannya ini, supaya tidak terkesan bahwa saya lebih aktif dan memberikan pendapat, ya kan nanti dia yang mendapatkan solusi untuk persoalannya, gitu Ibu. Oke, baik, saya harapkan proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Pak. Amin Ibu, terima kasih. Ya, jadi Pak bisa mempersiapkan diri untuk melakukan proses coaching dengan coach Bapak ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Ya. Baik, selamat siang Pak Sidik. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Sidik? Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak. Ya, baik Pak Sidik, semoga sehat-sehat ya Pak Sidik. Baik, sesuai dengan janji bahwa hari ini kita akan coaching, saya akan melakukan coaching. Jadi tujuan dari pertemuan ini Pak Sidik yang sudah Pak Sidik sampaikan, Pak Sidik mungkin masih ingat? Iya, Bapak. Jadi begini, Bapak. Jadi maksud dari pertemuan kita hari ini, saya mendapatkan beberapa keluhan dari kawan guru terkait dengan tingkah laku yang dilakukan oleh anak didik, di mana setiap kali Bapak sendiri tahu kira-kira anak-anak NKP itu seperti apa. Ya. Setiap kali mereka ada buat masalah,
proses pengaduannya itu selalu saya yang diadu. Yang menjadi keluhan saya itu adalah di sini saya bertanya tentang tugas dan fungsinya sebagai wali kelas ini, apakah dia berperan atau tidak. Dan ketika ada masalah seperti itu seharusnya kan wali kelas yang mengambil tindakan, tapi ini selalu saya sendiri yang disampaikan, diceritakan seperti itu. Itu yang menjadi keluhan saya, Pak. Oh ya Pak, jadi tujuannya itu ya Pak, ini Ya. supaya Pak tahu apa tugasnya wali kelas gitu Iya, ya. iya. Oh, oke, jadi menurut Pak Sidik nih, rencana yang sudah Pak Sidik siap untuk menyelesaikan ini itu apa rencananya? Ya, kalau saya berpikirnya secara tugas dan aturannya kita di sekolah seperti apa. Misalnya, kalaupun ada masalah yang dilakukan oleh anak-anak itu, saya harap bahwa teman-teman guru yang lain juga paham bahwa posisi fungsi saya itu sebagai apa, terus fungsi sebagai wali kelas sebagai apa. Jadi ketika anak-anak yang jadi masalah, anak-anak yang buat masalah, yang diadukan itu harus ke wali kelas. Kalau misalnya dalam perjalanan wali kelas itu tidak mampu memberikan saran atau memberikan restitusi kepada anak itu tidak baik, ya mungkin saya selaku kepala program akan menindaklanjuti. Itu maaf saya seperti itu, Bapak. Oke Pak Sidik. Oh, luar biasa Pak Sidik. Jadi ini begini Pak Sidik. Kekuatan atau kelebihan dari Pak Sidik nih, potensi dari Pak Sidik supaya dapat membuat masalah ini terselesaikan ini, itu apa Pak Sidik? Ya, kalau menurut saya masalah ini sebenarnya gampang atau maksudnya bisa diselesaikan. Pertama, kita bisa memfungsikan peran. Pertama tadi saya katakan perannya wali kelas. Yang kedua, kalau mungkin setelah wali kelas itu tidak bisa, mungkin tergantung perilaku anak ini yang membuat masalah itu apa. Kalau misalnya perilaku anak itu yang membuat masalahnya agak masalah berat, mungkin sih kalau dari saya mungkin lebih bagus konsultasinya ke guru BK, Pak. Oh iya begitu. Ya. Ya, jadi Pak Sidik jadi sekarang sebagai jembatan nih Pak Sidik, jembatan untuk memberitahukan wali kelas ini fungsinya apa, kemudian akan pakai juga guru BK gitu Pak Sidik ya. Baik. Jadi ini Pak Sidik, kemungkinan Pak Sidik kemungkinan ada hambatan nih ketika Pak Sidik mulai untuk menyelesaikan persoalan ini dengan wali kelas atau dengan guru yang bersangkutan dan anak yang tadi bermasalah. Ini kira-kira hambatan ketika yang mungkin akan Pak Sidik dapati ketika mau menyelesaikan ini, kira-kira itu apa itu hambatannya? Ya, dalam proses nanti proses penyelesaian masalah ini, kalaupun ada hambatan, misalnya apakah hambatan itu anak ini yang tidak mau ketemu dengan wali kelas atau tidak mau ketemu dengan guru BK, mungkin kita akan melakukan proses pemanggilan orang tua siswa ini untuk lebih diperhatikan kembali, karena setiap kali anak ini masalah selalu yang saya di istilahnya dikambing hitamkan, atau bahasanya mungkin seperti ibaratnya bahwa setiap anak yang buat masalah itu saya selalu yang bertanggung jawab. Itu yang saya tidak mau. Itu saya di mana pekerjaan saya banyak, Pak. Ya. Jadi Bapak sendiri tahu kita tugas Kepro itu apa. Ya. Apalagi ini musim-musimnya parkir ini. Ya. Jadi kita harus urus inilah, urus itulah. Mana ditambah dengan masalah ini lagi. Jadi saya maunya kalau ada masalah seperti itu ya sebagai wali kelas langsung mengambil tindakan. Nanti dari wali kelas itu dia langsung ke guru BK. Kalau misalnya dari guru BK yang sudah atasi terus masih masalah, ya disitulah mungkin peran saya sebagai kepala program bisa terlibat di saat itu, Bapak. Oh, berarti itu juga salah satu strategi ya Pak Sidik ya. Luar biasa Pak Sidik sudah punya strategi untuk rencana kedepannya untuk mengatasi ini ya Pak Sidik. Jadi ini Pak Sidik, kira-kira ini berapa lama dia terselesaikan oleh Pak Sidik? Jadi kalau menurut saya supaya tidak berefek berkepanjangan kepada anak-anak yang lain, mungkin secepatnya setelah pertemuan ini saya harapkan saya akan memanggil ibu wali kelas
untuk menanyakan tentang sikap dan tingkah laku anak itu supaya masalah ini segera diselesaikan. Ya, baik Pak Sidik. Jadi itu rencana yang hebat Pak Sidik. Sepertinya saya menyarankan Pak Sidik untuk memperhatikan beberapa, mungkin ada kendala atau apa saja yang membuat nanti Pak Sidik nanti ini terhambat. Itu tolong diperhatikan baik-baik. Seperti tadi yang Pak Sidik rencanakan ya Pak Sidik. Jadi komitmen Pak Sidik nih untuk rencana aksinya ini apa? Ya, jadi komitmennya adalah bagaimana masalah ini segera diatasi. Kemudian saya maunya ada keterlibatan daripada guru BK. Kalau misalnya masalah ini yang sudah fatal ya, guru BK kalau bila perlu Waka juga bisa dilibatkan. Itu yang mau saya Pak, supaya teratasi masalah ini. Oke, baik. Pak Sidik tadi kan tindak lanjutnya ini langsung besok nih Pak Sidik ya. Ya, jadi itu nanti tolong Pak Sidik ingat. Jadi saya rasa Pak Sidik akan berani bertanggung jawab untuk ini ya Pak Sidik ya. Siap, sampai terselesaikan. Terima kasih untuk komitmennya Pak Sidik supaya masalahnya tepat selesai. Pak Sidik tetap kawal, Pak Sidik tetap selesaikan itu ya Pak Sidik ya. Siap, Pak. Ya, berarti Pak Sidik sudah punya kekuatan untuk mau mulai itu. Silakan bertanggung jawab untuk selesaikan. Siap. Baik, terima kasih Pak Sidik. Mungkin ada lagi yang Pak Sidik mau sampaikan? Iya Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Saya sedikit merasa lega dengan berbagai cerita dari saya, kemudian Bapak sudah mau mendengarkan terus mengarahkan saya bahwa setiap masalah yang terjadi maka kita harus mengambil langkah seperti ini, dan itu saya sudah tahu bahwa terkait dengan problem masalah yang saya alami kedepannya mungkin besok saya akan melakukan melakukan aksinya terkait dengan masalah yang muncul. Jadi saya harap mungkin apa yang saya pikirkan ini tidak terjadi masalah kembali Pak. Baik Pak Sidik. Jadi saya merasa terima kasih banyak Bapak atas pencerahannya dan arahan yang dari Bapak sampaikan. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak Sidik ya. Sama-sama Bapak. Sampai bertemu lagi Pak Sidik. Ya, sukses siap, Pak Sidik. Terima kasih Bapak. Baik Pak Iman, saya tadi sudah mengamati proses coaching antara Pak Iman dengan coach Bapak. Di sini saya ada beberapa catatan yang sudah saya catat. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya, boleh. Boleh? Ya, boleh Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi setelah melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian tadi dari proses coaching tadi Bapak? Baik, yang sudah saya lakukan tadi Ibu, yang saya rasa nih Ibu, saya rasa bahwa saya sudah menggunakan Alur Tirta, kemudian kompetensi itu sudah tercapai Bu. Saya berusaha untuk mendengarkan aktif apa yang tadi Coach sampaikan, sehingga pada akhirnya Coach juga menemukan sendiri solusi ini. Jadi indikatornya tadi ya Ibu ya, ketika kita mendengarkan dengan tenang, maka kita bisa mengarahkan atau kita bisa membawa diri supaya sampai pada tujuan akhirnya tadi Ibu. Yang tujuan akhir itu dimana Coach sendiri dapat menyelesaikan persoalannya. Ternyata luar biasa. Coach tadi dia ternyata dapat menemukan masalah sendiri dia dapat menemukan solusi sendiri dari masalah yang ternyata dihadapi itu Ibu. Begitu. Ya, baik. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan catatan yang saya catat tadi. Jadi di mana Bapak sudah memberikan prinsip sesuai dengan tadi kita sudah sampaikan di awal itu, yaitu kemitraan, di mana Bapak berbicara dengan Coach tadi Bapak terasa setara, tidak ada perbandingan ya. Yang berikut dan juga Bapak tadi sudah melakukan proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali
kreativitas, maunya dari pertanyaan berbobot tadi yang Ya. Bapak sudah keluarkan tadi. Kemudian tadi Bapak juga sudah memberikan pertanyaan berbobot di mana si koci sendiri menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Ya. Baik, yang berikut di sini saya juga mencatat Bapak sudah memberikan kompetensi inti di mana ada 3 kompetensi yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu tentang presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu ya. Ya. Oke. Dan di sini yang paling penting tadi Bapak sudah menerapkan dalam percakapan tadi menggunakan alur tirta, ya. Jadi di mana tadi ada tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Ya, ya Bu. Baik, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak capai? Ini Bu, yang ingin saya capai itu presence Ibu. Karena tidak semua guru itu dia mampu untuk presence dengan temannya gitu. Jadi ketika saya hadir penuh dengan teman untuk menyelesaikan persoalan itu yang harus saya kejar. Itu saya rasa utama. Ya, jadi itu yang saya kejar, presence. Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi yaitu presence ya. Ibu. Baik, luar biasa. Jadi saya harap Bapak dapat memaksimalkan potensi ini dalam praktek nanti ke depan. Baik, siap. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita sudah melakukan proses tadi dengan baik. Saya berharap ini dapat berdampak baik ke depannya ya. Baik Ibu, amin. Baik, terima Ya. kasih. Terima kasih Ibu. Baik Pak Sidik, selamat siang Pak Sidik. Selamat siang Bapak. Saya harap sehat-sehat ya Pak Sidik. Apa kabarnya Pak Sidik? Alhamdulillah baik Bapak. Wah, amin Pak Sidik. Baik Pak Sidik. Terima kasih Pak Sidik sudah hadir di sini. Jadi sebentar lagi kita akan lakukan coaching Pak Sidik ya. Ya. Jadi saya sekarang tugasnya sebagai observer Pak Sidik. Siap. Jadi tugas saya itu akan menilai Pak Sidik dengan coachingnya Pak Sidik nih. Siap. Apakah nanti Pak Sidik ketika melakukan coaching itu sudah menggunakan alur tirta atau belum Pak Sidik? Siap, Bapak. Santai saja Pak Sidik ini. Ya. Nanti alurnya silakan Pak Sidik santai. Buat pertanyaannya itu lebih enak Pak Sidik. Jadi yang dikejar itu kan 3 kompetensi nih Pak Sidik. Siap. Ya, jadi Pak Sidik nanti tolong membuat itu sebaik mungkin supaya coachingnya merasa nyaman Pak Sidik. Ya, supaya dia tidak tertekan. Jadi Pak Sidik, begini Pak Sidik, sebelum kita lakukan coaching atau Pak Sidik lakukan coaching, ada beberapa pertanyaan nih Pak Sidik. Boleh saya tanya Pak Sidik? Boleh Bapak. Ya, boleh. Saya siap mendengarkan. Jadi yang pertama Pak Sidik, untuk coaching ini kompetensi apa saja nih yang Pak Sidik mau kejar dalam coaching nanti? Baik Bapak, jadi nanti pada saat saya melakukan kegiatan proses coachingnya, Ya. baik saya sebagai coach dengan coachingnya nantinya, jadi ada beberapa kompetensi yang ingin saya kejar dalam proses percakapan nanti. Yang Ya. pertama yaitu terkait dengan presence Ya. atau kehadiran penuh. Ya. Jadi yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Sidik. Ya, baik Pak Sidik. Oh, hebat Pak Sidik. Berarti 3 kompetensi itu. Ini Pak Sidik benar-benar mau mengejar itu ya Pak Sidik Iya, ya. Baik, kemudian Pak Sidik, ini pertanyaan kedua nih Pak Sidik. Kompetensi mana yang nanti Pak Sidik kembangkan nih atau yang paling menyolok nanti ketika Pak Sidik membuat coaching saat coaching itu Pak Sidik? Ya baik, ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada 3 kompetensi ya Bapak ya. Ya. Jadi mungkin saya mungkin lebih fokus kepada mendengarkan aktif, karena Baik. tergantung dengan kasus yang nanti coach akan informasikan kepada saya. Dari situ Oke. ketika kasusnya sudah disampaikan, berarti ada hal-hal yang sangat fatal, maka saya coba untuk mendengarkan lebih aktif
dengan tujuan apa yang disampaikan oleh coach tadi itu saya bisa menangkap, oh ternyata ini masalahnya. Oke, baik Pak Sidik. Ya, jadi ini Pak Sidik yang diharapkan nih, yang diharapkan oleh Pak Sidik ketika nanti coaching itu, harapan terakhirnya apa itu Pak Sidik? Jadi saya harapkan jadi nanti pada saat proses coaching berlangsung, komunikasi saya dengan coach ini ada keinginan yang disampaikan oleh coach tadi itu bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi saya di sini nanti tugas saya sebagai coach untuk melakukan komunikasi. Jadi ketika si coach datang dengan masalahnya, saya cuma hanya mengarahkan, kemudian saya akan menggiring si coach ini untuk menemukan solusinya dari setiap masalah yang dia temui. Baik Pak Sidik, ini rencananya hebat sekali Pak Sidik. Ya, nanti saya harapkan ya kayak kompetensi mendengarkan aktifnya kelihatannya Pak Sidik ya. Nanti Ya, saya akan lihat sesuai rubriknya Pak Sidik ya. Siap, Pak. Oke, baik Pak Sidik, sukses untuk kegiatannya. Terima kasih Ya. Bapak juga sukses untuk Ya, depannya. sukses Pak ya. Selamat siang Pak Sidik. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak. Bagaimana Ibu? Kira-kira pada waktu kok tidak? Oh, tentu sekali. Kalau untuk Ibu, waktu saya terbuka lebar untuk semua Ibu guru dan ibu guru sini. Kalau ada keperluan yang sangat mendesak atau hal yang sangat penting yang mau dibicarakan, ya dengan senang hati saya mau siapkan waktu untuk berbagi. Kira-kira apa Ibu? Sampaikan masalahnya. Oke, baik Pak Sidik. Begini, saya ingin curhat. Saya curhat nih. Ya. Begini, ada di kelas saya, di kelas 11, Ya. ada siswa saya ini yang beberapa minggu ini kehadirannya itu sangat menurun. Oh iya ya. Begitu Pak. Masalah kehadiran siswa ya Ibu ya. Ya. Kehadiran dia dalam mata pelajaran saya ini dia tidak hadir sudah beberapa minggu ini. Oh begitu. Kira Ibu sudah tahu kenapa anak tersebut tidak hadir atau sudah tahu alasannya, apa penyebabnya, apa faktornya? Saya sudah memanggil anak tersebut. Saya juga sudah menanyakan kepada dia, tapi dia diam saja, tetap diam saja. Dia tidak mau berbicara. Saya juga sudah menanyakan kepada beberapa temannya di kelas. Mereka juga tidak tahu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi berarti masalahnya adalah kehadiran siswa ya. Jadi tujuan komunikasi yang coba Ibu bangun dengan saya ini adalah untuk menanyakan tentang masalah yang siswa di kelas ini. Setiap mata pelajaran Ibu, si anak ini selalu saja tidak hadir dalam kelas ya. Betul. Jadi oke, baik. Jadi berarti masalahnya sudah ada. Kira-kira sejauh mana Ibu sudah melakukan tindakan untuk mencari tahu ataupun mau melakukan jalan keluar untuk si anak yang malas datang sekolah ini? Ya. Baik, jadi tindakan saya yaitu yang pertama tadi, saya sudah memanggil dia untuk menanyakan, tapi tidak ada jawaban dari si anak ini. Saya juga sudah menanyakan kepada beberapa temannya juga sama seperti itu, dan saya sudah menyampaikan juga kepada wali kelasnya. Oh begitu ya. Berarti di sini ada Ibu sebagai mata pelajaran sudah berupaya ya, iya, Pak. Sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi ternyata masih mentok ya. Jadi anak ini selalu saja menghindar ketika proses pembelajaran yang Ibu begitu ya Bu ya? Iya begitu Pak. Kira-kira selain pendekatan yang Ibu lakukan mencari tahu dan lain sebagainya, kira-kira ada hal yang sangat urgent atau ada hal yang sangat krusial di dalam proses pembelajaran itu mungkin Ibu bisa lihat, mungkin karena bukan faktor anaknya jadi pemalas atau mungkin ada faktor di dalam kelasnya itu, mungkin si anak ini yang tidak betah di dalam kelas. Kalau itu ya memang saya tidak bertanya sejauh itu, tapi mungkin saya akan mencari tahu lebih mungkin ya. Saya mungkin akan lebih lagi secara personal memanggil dia untuk berbicara. Mungkin dengan saya dia kurang terbuka, saya akan coba menyuruh dia untuk
konseling dengan guru BK. Oke. Mungkin dia ada permasalahan pribadi ataukah masalah keluarga atau masalah dengan teman-teman. Baik. Ya, baik Ibu, ya saya sudah mendengarkan bahwa keluhannya mungkin si anak ini karena mungkin sikap atau perbuatan seperti itu. Jadi tadi sempat Ibu sampaikan bahwa nanti akan disampaikan kepada guru BK. Ya. Tapi mungkin dari saya, kira-kira dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu mungkin ada sesuatu yang Ibu mau sampaikan atau Ibu lupa barangkali sehingga mungkin anak ini berpengaruh pada si peserta didik ini. Dalam proses pembelajaran ya Pak, mungkin pembelajaran saya kurang menarik untuk dia Pak. Oh begitu ya. Oh, jadi oke. Kalau begitu, jadi sebagai guru mata pelajaran, kira-kira tindakan kedepannya untuk mau merubah merubah keadaan dalam proses kegiatan pembelajaran, kira-kira apa yang Ibu mau terapkan? Sehingga anak-anak yang tadinya bukan dia saja, tapi mungkin juga menimbulkan antusiasme dari kita semua pelajar yang lain. Oke, baik Pak. Jadi di sini saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, bagus sekali. Seperti itu. Jadi saya akan mencari tahu kira-kira minat dari anak-anak ini seperti apa. Oh ya, Seperti itu, Pak. betul sekali tuh Ibu. Jadi mestinya ketika kita sudah semua langkah kan sudah dilakukan oleh Ibu, tapi toh masih mentok, anak ini masih belum mau berubah. Tapi dengan kesadaran dari Ibu sebagai mata pelajaran, nanti akan mencoba nih meramu sebuah bentuk model pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi itu dia lebih fokus kepada proses belajar apa yang dimau oleh siswa. Jadi kita sebagai guru nanti akan mendesain semua pembelajaran itu apa yang maunya siswa, dan itu juga akan menarik oleh mereka. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Baik, kedepannya kira-kira kapan nih Ibu mau rencana ini terapkan pembelajaran yang seperti yang Ibu katakan tadi? Baik Pak, saya ingin menerapkan secepatnya Pak ya, supaya anak-anak saya ini mereka tidak terjadi lagi tingkat kemalasan mereka semakin meningkat seperti itu Pak. Oh ya, baik. Seperti itu Pak. Ya. Selanjutnya kira-kira ketika Ibu sudah mau untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran, kira-kira siapa saja nih yang berperan penting, artinya yang terlibat di dalam proses kegiatan yang Ibu rencanakan ini? Baik Pak, jadi di sini saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat saya, ada Pak Ivan, Ibu Diana dan Pak Tarsi dalam proses pembelajaran ini. Setelah lalu saya akan berkolaborasi juga dengan wali kelas seperti itu. Ya. Itu sangat luar biasa sekali Bu, sebuah ide yang sangat cemerlang. Ketika melihat situasi dalam kelas, sudah sebagai ibu guru mata pelajaran sudah berupaya, tapi masih begitu. Jadi sebagai guru yang kreatif, apalagi yang kita sebagai guru penggerak ini ya harus banyak inovasi ya Ibu ya. Ya. Tentu harus membuat salah satu yang solusi dari Ibu tadi, membuat pembelajaran yang menarik ya. Ya. Oke, baik Ibu. Ya, selain itu mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu? Sejauh ini saya merasa beban saya sudah semakin berkurang seperti itu Pak. Baik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi kedepannya Ibu akan segera melakukan aksi ya. Jadi tidak berlarut-larut supaya masalah ini cepat terselesaikan. Ya, mungkin 3-4 hari saya akan melakukan. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Jangan bosan-bosan ya Pak kalau Siap Ibu, saya siap. Jadi saya di meja saya selalu siap sedia. Kalau ada persoalan yang nanti akan muncul kembali ya boleh berkomunikasi langsung dengan saya. Kalaupun tidak sempat nanti bisa telepon juga.
Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Baik Pak Sidi, selamat siang Pak Sidi. Selamat siang, Bapak. Baik, hebat sekali tadi Pak Sidi sudah melakukan coaching dengan teman tadi. Coaching itu luar biasa sekali Pak Sidi yang Siap, saya Bapak. amati. Jadi performanya luar biasa. Ini Pak Sidi, semoga nanti ke depan Pak Sidik masih bisa lakukan itu atau meningkatkan kompetensinya lagi Pak Sidik ya. Siap, Bapak, siap. Jadi Pak Sidik, ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan supaya jadi refleksi nih Pak Sidik. Boleh Pak Sidik ya? Boleh, Bapak, boleh. Oke. Dengan Baik Pak senang Sidik. hati. Jadi setelah coaching tadi, ini yang Pak Sidik rasakan. Performanya bagaimana? Kompetensi yang Pak Sidik tujuan Pak Sidik itu kompetensinya dapat atau tidak atau bagaimana Pak Sidik? Iya Bapak, terkait dengan kegiatan coaching yang tadi saya lakukan terhadap si coach teman guru yang punya masalah. Jadi ada beberapa kompetensi yang kemudian kita mau kembangkan dan saya mau gali, dan ternyata dalam percakapan itu saya mencoba untuk mendengar secara seksama supaya ketika si coach punya masalah, punya problem yang ada yang tadi disampaikan adalah problemnya ada di sekolah. Jadi dengan cara kompetensi mengharapkan problem tadi itu saya bisa mendengarkan, saya bisa menangkap, berarti ini problem masalahnya. Begitu, Bapak. Oke, baik Pak Sidik. Luar biasa Pak Sidik. Terima kasih Pak Sidik, performanya tadi luar biasa. Ini Pak Sidik, tadi saya sudah amati. Apakah nanti saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Sidik? Boleh Pak, boleh. Oke, baik Pak Sidik. Sepenuhnya tadi itu sudah luar biasa. Hebat, alur-tirtanya dapat. Dari tujuannya Pak Sidik sudah menggali sampai pada keputusan yang bertanggung jawab. Si coachingnya dapat menyelesaikan persoalannya sendiri dengan Pak Sidik menentukan tindak lanjut yang akan dia lakukan ya Pak Sidik. Siap. Jadi itu luar biasa Pak Sidik. Pertanyaannya begini Pak Sidik. Melalui pengamatan saya tadi Pak Sidik masih harus lebih membuat coach itu lebih leluasa. Tadi sudah hebat itu Pak Sidik. Ini berikutnya tebalkan saja buat dia supaya lebih leluasa bercerita gitu Pak Sidik. Itu yang perlu ditebalkan saja Pak Sidik. Tadi sudah ada ya Pak Sidik. Jadi sebetulnya hanya itu saja Pak Sidik. Jadi Pak Sidik bisa lanjutkan nanti, mungkin bisa membantu teman-teman yang lain. Pak Sidik sebagai coach yang hebat, luar biasa. Baik, Bapak. Ya, ini dapat berkolaborasi dengan teman-teman lagi ya Pak Siap, Sidik. Bapak. Ya. Jadi Pak Sidik nih, mungkin ada tindak lanjut Pak Sidik setelah coaching ini yang Pak Sidik sudah lakukan, mungkin ada tindak lanjut dari Pak Sidik? Ya, jadi saya berharap jadi nanti dalam proses perjalanan berikutnya, jadi kegiatan coaching ini sangat luar biasa sekali. Jadi saya maunya teman-teman yang ada di sekitar kita itu ketika ada problem atau ada masalah, mungkin proses penyelesaian mungkin dengan cara seperti itu. Jadi tidak hanya kenapa coaching itu sangat penting. Jadi tujuan daripada coaching itu dalam proses akhir daripada pembicaraan itu bukan kita sebagai coach yang akan memberikan jalan keluarnya, tapi si coach tadi dengan datang dengan masalahnya, dengan dibantu oleh si coach, sehingga dalam proses percakapan itu si coach sendiri yang akan menemukan jalan keluarnya. Dia sendiri yang menemukan solusinya. Baik. Itu saya sangat merasa senang kegiatan ini. Jadi mungkin kedepannya saya bisa mengharapkan nanti semua teman-teman yang terlibat, kita sebagai guru, apalagi kita sebagai guru melakukan coaching terhadap peserta didik. Baik Pak Sidik, baik. Terima kasih Pak Sidik ya. Saya harapkan bahwa kedepannya Pak Sidik dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ini luar biasa Pak Sidik. Ini mohon disebarkan kepada teman-teman tekniknya Pak Sidik ya. Terima kasih Pak Sidik, sukses Pak Sidik ya. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Sidik. Nah, apa kabar? Kabar baik Pak. Alhamdulillah, kabar baik ya. Baik Ibu, nanti saya akan melakukan proses coaching hari ini ya. Jadi sebelum melakukan proses coaching ada sedikit
yang akan saya bicarakan sebagai observer. Siap, bisa Ibu? Bisa Pak. Ya, jadi nanti pada saat coaching antara Ibu sebagai coach dengan si coachee, nanti saya akan mengamati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Baik. Boleh ya? Ya. Jadi nanti pada saat proses coaching itu terjadi, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach ya. Nah, kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon dari Ibu sebagai coach dan coachee ya. Nanti apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan terhadap si coachee, apakah dalam pertanyaan itu sesuai dengan alur tirta atau belum, nanti itu yang nanti saya akan amati. Iya Pak. Bisa ya Bu? Paham ya? Nah, dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Ibu tahu prinsip coaching itu apa saja? Nah, di sini kemitraan Ya. saya sebagai coach, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Oh iya, jadi Ibu sudah tahu ya. Jadi ada proses kemitraan. Jadi proses kemitraan yang dimaksud sini adalah bagaimana Ibu sebagai coach akan melakukan kerjasama dengan si coachee dengan baik, sehingga dalam proses persoalan yang akan dibawa oleh si coach tadi itu bisa si coach akan menemukan jalan solusinya sendiri. Begitu Ibu ya? Iya Pak. Sebelum dilakukan observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Pak. Ya baik. Untuk pertama, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini nantinya? Baik Pak. Di sini kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 Pak. Oh ya. Yaitu yang pertama presence, Ya. yang kedua mendengarkan aktif, dan yang Ya. ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu mau lihat dari percakapan coach nantinya? Baik, dari ketiga kompetensi ini yang ingin saya pertajam lagi ya Pak. Iya, ya. Nah, di sini saya akan mendengarkan aktif Pak. Ya, jadi di sini nanti Ibu sebagai coach akan melakukan coba menggali kompetensi dalam hal ini adalah mendengarkan aktif ya. Iya. Jadi mungkin saran saya sebelum melakukan percakapan coaching ini, ketika Ibu sudah mengetahui kompetensi apa yang mau dicapai, yaitu mendengarkan aktif, maka dengan mendengarkan aktif tadi, proses coaching tadi, permasalahan yang akan disampaikan oleh si coach tadi itu, mungkin dengan sendirinya Ibu mendengarkan aktif, Ibu juga akan menghadirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa mampu menggiring si coach ini untuk menemukan jalan keluarnya. Begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Kira-kira rencananya kapan nih Ibu mau melakukan coaching dengan teman sejauh rekannya? Sebentar Pak. Oh, oke. Jadi nanti setelah melakukan coaching, nanti saya akan melakukan observasi terhadap percakapan coaching antara Ibu dengan si coaching. Iya Pak. Seperti itu ya? Iya, Pak. Sudah jelas? Sudah Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan lancar ya. Iya Pak. Ya, baik. Baik, selamat siang Pak Iman. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Ya, sehat Ibu, baik-baik saja. Aman. Oke, baik. Mungkin ada sesuatu atau kendala yang ingin disampaikan? Baik Ibu, saya mau minta bantuan Ibu. Ini saya akan bercerita tentang masalah di kelas saya. Ini ada beberapa anak yang dia kurang aktif, bahkan tidak aktif ya Ibu, di pembelajaran saya. Entah itu karena apa, saya juga kurang tahu itu Ibu. Jadi itu masalahnya Ibu. Oke, jadi masalahnya tentang keaktifan Ya, siswa. dari siswa Ya, di di kelas saya saja Ibu. Oh ya. Ya. Oke, baik Pak Iman. Sebelum itu
kira-kira tujuan dari percakapan kita ini yang Pak Iman harapkan itu apa? Saya mau supaya ada solusi nih Ibu. Mungkin Ibu bisa memberikan pendapat atau bagaimana Ibu, supaya anak ini nanti ketika bertemu di kelas lagi dalam pembelajaran saya, dia dapat dapat nyaman untuk dia belajar gitu, atau dia aktif. Jadi itu tujuan saya Pak Ibu. Ya. Oke, baik. Jadi di sini Pak Iman ingin supaya anak-anak merasa aman, nyaman, aktif, maksudnya dalam kegiatan pembelajaran. Iya, benar Ibu. Benar. Baik. Menurut pengamatan Pak Iman sendiri, apa penyebab dari masalah anak-anak tersebut? Baik Ibu, ini akhirnya saya lakukan pengamatan nih Ibu. Setelah saya perhatikan, apakah mungkin saya ini pertama saya kira dulu Ibu. Pertama ini mungkin saya yang kurang membuat pembelajaran ini menarik mungkin. Kemudian setelah saya refleksi, saya tidak pembelajaran ini saya tidak mengembangkan minat anak. Jadi memang di kompetensinya saya harus menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dengan Corel Draw Ibu. Jadi saya tetap terapkan itu sesuai dengan yang di kompetensi yang harus dicapai itu Ibu. Saya pikir mungkin anak kurang tertarik dengan itu Ibu. Ya, jadi itu dia Ibu. Ya. Oke. Jadi di sini Pak Iman sudah melakukan pengamatan ya? Iya Bu, sudah Ibu. Baik, dari ini pengamatan tersebut, yang Pak Iman amati ini strategi Pak Iman untuk hasil yang dicapai nanti apa? Itu Ibu, mungkin nanti sebentar Ibu bisa menambahkan, jangan sampai ini saya hanya pikir bahwa nanti saya akan buat pembelajaran mungkin anak ini kurang minat karena tidak sesuai dengan yang dia bisa mungkin Ibu. Jadi saya akan berusaha supaya cari tahu dulu anak minatnya di mana nih, mungkin auditori atau dia video. Jadi sepertinya saya akan membicarakan dengan kepala sekolah supaya saya tidak mengikuti kompetensi full nih di sini nih, harus aplikasi apa ya, saya tidak harus itu. Jadi saya berusaha supaya nanti anak pakai aplikasi yang dia senangi, jangan sampai itu akan efektif nih Ibu ya. Oke. Jadi di sini Pak Iman akan menggali lagi minat daripada minat anak Ibu ya. Nah, baik. Jadi seperti pembelajaran berdiferensiasi. Ya mungkin itu ya istilahnya Ibu ya. Istilahnya seperti itu. Ya. Baik Pak Iman. Kira-kira kapan Pak Iman akan melakukan? Ibu, setelah ini saya harus berbicara dengan kepala sekolah Ibu. Ini soalnya besok pembelajaran saya sudah dimulai lagi nih dengan kelas lain tapi ya. Jadi rencananya mulai sebentar saya harus komunikasi ini dengan kepala sekolah. Jadi menurut Ibu nih, sudah benarkah Ibu pembelajaran diferensiasi Ibu ya? Ya. Jadi itu seperti apa kira-kira Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi seperti yang tadi Pak Iman sampaikan itu. Jadi tidak monoton satu metode saja yang kita pakai. Tetapi ada beberapa metode yang kita pakai. Bisa ini kinestetik ya Pak? Iya. Jadi begitu. Mereka dari minat mereka ada yang mau audio atau ada yang mau membaca seperti itu. Istilahnya itu Ibu ya. Baik. Nanti saya akan laksanakan itu Ibu. Nanti kalau saya terkendala dengan strateginya, nanti saya akan datang ke Ibu ya Ibu. Ya. Siap. Oke. Baik. Kira-kira komitmen seperti apa yang baik Ibu Pak Iman ingin lakukan? Ya. Baik. Saya berkomitmen supaya anak-anak dia sampai pada tahap dia percaya diri nih Bu. Artinya ketika dia belajar dengan saya, dia lebih pede lagi, dia bisa berbicara dengan lantang, menyampaikan pendapat. Artinya ketika dia sudah dapat itu, saya rasa dia sudah mencapai dia punya pembelajaran dengan baik. Jadi saya berkomitmen supaya saya tetap bertanggung jawab bahwa anak ini dia tetap pada keyakinannya untuk tetap sekolah, tetap masuk kelas saya, bahkan atau kelas lain ini. Saya berusaha supaya strategi pembelajaran yang nanti kayak Ibu bilang diferensiasi itu kayak minatnya ya, memang saya harus menerapkan itu. Saya berkomitmen supaya itu harus jalan Ibu. Ya. Baik, luar biasa sekali Pak Iman ya. Dari tadi yang sudah kita percakapkan ini sudah banyak solusi yang sudah Pak Iman temui tadi. Makanya sudah dapatkan. Ya. Jadi
perasaan Pak Iman bagaimana? Ibu ternyata ini ibu hebat ya, ibu hebat. Ternyata akhirnya saya menemukan solusi juga. Jadi terima kasih ibu. Ini ya terima kasih. Nanti saya minta bantuan soalnya pembelajarannya kayak strategi saya minim ibu. Jadi nanti pelaksanaannya setelah saya tindak lanjut dengan anak-anak di kelas. Kalau saya terkendala pasti saya minta bantuan ibu nih. Sepertinya suatu saat nanti saya minta bantuan ibu supaya observasi saya di kelas nih, ibu. Siap Pak Iman. Oke, terima kasih ibu. Ya, sama-sama Pak Iman. Ya. Mungkin itu saja ibu yang bisa saya sampaikan ya ibu. Terima kasih untuk bantuannya sudah mendengarkan saya ibu. Sama-sama Pak Iman. Ya, selamat siang ibu. Ya. Ya, baik Ibu. Tadi saya sudah mengamati percakapan antara Ibu dengan si Koci. Saya sudah mengamati proses dari percakapan dari awal hingga akhir. Nah, terkait dengan proses coaching tadi, di sini sudah ada beberapa catatan nih. Namun sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Ibu? Boleh. Ya, ini terkait dengan proses pengembangan kompetensi Ibu ke depannya ini. Ya. Baik, untuk pertanyaannya adalah apa yang sudah Ibu lakukan setelah melakukan kegiatan coaching dengan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi dengan si coaching. Baik Pak, di sini dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi terhadap si coach Pak. Oh begitu ya. Jadi di sini Ibu sudah sampaikan sesuai dengan alur kita ya. Jadi di sini juga saya mencatat ada beberapa poin pentingnya yang nanti kedepannya poin penting ini sebagai saran ya. Saran saya sebagai selaku observer yang melakukan observasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan terhadap dengan coachingnya. Jadi saya sudah menyimak pembicaraannya Ibu yang si coaching. Saya lihat bahwa tidak ada proses perbedaan yang sangat menjanggal di antara keduanya, baik itu si coaching maupun si coaching. Di sini tadi juga saya menyimak bahwa si coaching dengan hadir menyampaikan problem masalahnya. Dan di sini juga Ibu sudah mendengarkan secara aktif, kemudian menggiring si coach ini dengan menghadirkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach tadi itu juga mampu menemukan solusinya. Jadi luar biasa ya Bu ya. Berkaitan dengan proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terkait proses coaching yang sudah dilakukan? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu adalah tentang presence Pak, kehadiran penuh ini. Iya. Dan saya juga akan menggunakan teknik stop dalam proses coaching nanti Pak. Iya. Jadi yang kompetensi yang Ibu kembangkan sini adalah dengan presence ya, menghadirkan penuh ya. Jadi dengan cara menghadirkan penuh itu artinya kita menyimak ya. Kita menyimak apa yang disampaikan atau apa yang menjadi keluhan si coach ini. Baik, luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi mudah-mudahan proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi itu si coach ini bisa merasa puas, dengan dia sendiri juga menemukan solusinya. Begitu juga nanti kita Ibu sebagai coach juga akan merasakan sesuatu hal yang sangat luar biasa ya dalam proses percakapan itu. Baik Ibu, nanti kira-kira kedepannya apa rencana selanjutnya ini? Rencana saya untuk kedepannya saya akan menerapkan proses coaching ini kepada bukan hanya kepada rekan sejawat, tetapi maksudnya tidak kepada si coach tadi ya, rekan sejawat tadi ya? Iya. Nanti kepada rekan sejawat, mungkin ada teman-teman lain yang
ingin menyampaikan keluhan ataukah mungkin ada juga peserta didik. Baik, baik. Luar biasa sekali Ibu. Di sini saya sudah melihat Ibu sudah menguasai beberapa kompetensi yang sudah kompetensi dalam coaching itu. Jadi nanti ke depannya kegiatan-kegiatan yang seperti ini adalah salah satu bentuk mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Jadi ini hal yang baik, ini perlu yang kita kembangkan terus ya. Jadi tidak hanya kepada rekan sejawat, tapi lebih kepada peserta didik dari kelas. Luar biasa sekali. Kita berbagi praktik baik, Pak. Sama-sama Ibu. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Nanti kalau ada masalah mungkin bisa berbagi kembali ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang.